warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat iman Islam ihsan serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan rutin kita kajian Mahafazah. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lah beliau yang telah menghantarkan Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang. Baik, sini kita akan melaksanakan kajian kita yang akan diisi oleh Ustaz Nana Sudiana LCMSI. Baik, sebelum itu mari kita buka kajian rutin kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Nadia, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Baik, terima kasih kepada saudari Nadia yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu acara inti penyampaian ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Nana Sudiana LCMS. Kepadanya disilakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang menjawab salam dengan semangat, mudah-mudahan di masjid ini Allah melekkan mata dan hati kita, amin. Dan Allah nyenyakkan tidur kita di rumah nanti, amin. Tapi yang jawab salamnya sambil remeng-remeng, mudah-mudahan Allah nyenyakkan tidur di masjid ini dan Allah melekkan jika nanti sudah pulang. Karena memang ada Bapak Ibu, saya sendiri merasa, aduh ya Allah, begitu udah selesai taklim seger, gitu. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi hatta nahnu ala man sara bi nahjihi ila yaumil qiyamah insyaallah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hijratu al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu wa rasuluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Fa insyaallah nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin wa naqulu ba'da dzalik biqaulil hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, para ibu dan para bapak, wabil khusus bapak pengurus DKM dan seluruh rekan-rekan kerabat kerjanya yang subhanallah, semoga Allah mengistiqomahkan kita semua, Allah merawat iman Islam kita semua, dan mudah-mudahan Bapak Ibu, karena ini tadi disampaikan kajian rutin, yang rutin ikut ngaji, mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah hadiahkan untuk kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam formulasi husnul khotimah versi Ibnu Abbas, versi Ibnu Katsir, mohon maaf, itu disebutkan man 'asha 'alaihi mata 'alaihi. Barang siapa yang selama hidup punya kebiasaan, punya kesenangan, maka semoga kematiannya di atas kebiasaan dan kesenangan tersebut. Kita senang dan biasa untuk ngaji. Nah, maka Bapak Ibu, harapan besar kita adalah meninggalnya kita, dijemputnya nyawa kita oleh malaikat Israel bertepatan
dengan kebiasaan dan kesenangan kita ketika kita hidup di alam dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini malam Selasa. Kalau Bapak Ibu melihat kalender, bisa dipastikan Bapak Ibu, ini adalah malam Selasa terakhir di tahun 1445 Hijriah. Artinya apa? Artinya nanti Bapak Ibu ngaji malam Selasa berikutnya itu sudah ganti tahun. Dari 1445 ke 1446. Hadirin Bapak Ibu, tidak ada yang istimewa antara 45 ke 46. Kenapa? Karena ternyata semua kita wajib untuk diajak sadar ketika bertambah umur, baik itu sehari, seminggu, sebulan, nah besok, setahun. Maka jika umur kita bertambah, jatah hidup kita berkurang. Ketika jatah hidup kita berkurang Bapak Ibu, maka jarak kita dengan kuburan semakin hari semakin dekat. Maka bersama-sama Bapak Ibu kita sedikit merenung dengan satu ayat yang banyak disampaikan dalam kegiatan muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, rawat takwa kita kepada Allah, jaga takwa kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 Allah lanjutkan, diantaranya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Semua kita sibuk mengaudit catatan amalan baik buruk yang sudah kita lakukan lighad untuk kepentingan esok kita. Dan esok yang dimaksud Bapak Ibu bukan 1446 Hijriah, bukan 2025, tapi esok yang dimaksud esok jangka panjang. Apa itu? Liyaumil akhir, untuk kita siapkan kehidupan terbaik kita di akhir nanti, di hari akhirat nanti. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang tadi diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang mulia. Karena mereka mengamalkan itu tiap hari, tiap malam, mereka Bapak Ibu menyampaikan satu pesan: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah masing-masing diri kita oleh kita. Kenapa oleh kita Bapak Ibu? Karena yang paling tahu dengan kita selain Allah ya kita. Kita hari ini ngaji ya di masjid yang sama, sholatnya di masjid yang sama, tapi yang paling tahu dengan maksud, dengan hati, dengan tujuan ketika kita beribadah selain Allah adalah masing-masing kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ayat yang tadi diamalkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Tiap ganti hari, tiap bertambah umur per hari, mereka memuhasabah diri mereka masing-masing. Nah, jadi apa kaitannya dengan 1445 Hijriah? Karena kita jarang opnam amalan tiap hari, jarang opnam amalan tiap minggu, jarang opnam amalan tiap bulan, maka minimal setiap ganti tahun kita mengopnam. Cuman repotnya minta ampun Bapak Ibu. Subhanallah, jangankan untuk mengopnam tiap tahun, perusahaan saja itu kalau stok opnam tiap
tiap bulan, subhanallah, mereka yang biasa pulang ba'da asar, banyak yang sampai pulang ba'da isya. Belum selesai ba'da isya, dilembur sampai jam 10 malam. Mas, kenapa pulangnya jam 10? Iya, di kantor ada stok opnam. Bapak Ibu, itu padahal tercecer catatannya di nota, di faktur, di komputer, di email. Ini catatan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, maka bersama-sama yang jarang opnam tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, ini adalah event kita di penghujung tahun. Minimal Bapak Ibu ada tuh, kita sibuk-sibuk memikirkan apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya langgar, dan kita berandai-andai, andaikan Allah menghakimi saya, andaikan Allah menghukumi saya, apakah pantas diri ini untuk masuk ke dalam surganya Allah, atau na'udzubillah wal yazubillah mampir dulu di nerakanya, na'udzubillah wal yazubillah. Jadi Bapak Ibu ya, ini silakan. Sekali lagi, ayat-ayat tadi tidak ada kaitannya dengan penghujung tahun, tapi kita disadarkan, oh iya, kalau kita jarang muhasabah tiap hari, muhasabah tiap pekan, muhasabah tiap bulan, masa iya sih tiap tahun, setahun sekali kita muhasabah? Nggak bisa ya. Bapak Ibu, salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, tadi pagi saya ditelepon. Biasa, wah itu kalau Pak Wahyu antara kalau rapot udah enggak. PPDB juga bukan panitia. Kayaknya Senin malam Selasa di Darul Muslimin. Ya, cuman alhamdulillah nggak ngasih judul yang berat-berat, Pak. Ya udah, ini aja temanya menjelang tahun baru, berbicara tentang hijrah. Karena memang kadang-kadang Bapak Ibu, materi ini tentang hijrah ini menjadi satu materi yang biasa tiap ganti tahun masuk ke Muharram, setiap kita diingatkan dengan satu episode hijrah baginda Nabi dari Mekah menuju Madinah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita coba mengulik, mereview sejarah baginda Rasul terkait dengan hijrah ini. Cuman sebelum saya sampaikan satu ayat yang terdapat dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-41 Bapak Ibu. Karena ayat-ayat hijrah di Al-Quran banyak. Saya coba mengambil An-Nahl 41. Yang membawa mushaf boleh dibuka mushafnya. Kenapa? Karena di ayat ini Allah menyampaikan asbabun nuzul, sebab turun perintah hijrah karena faktor apa. Yang kedua Bapak Ibu, Allah menjanjikan kalau perintah hijrah ini terlaksana dengan janji kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi di ayat ini satu ayat berkumpul apa sebabnya dan bagaimana janji Allah untuk baginda Rasul dan para sahabat yang kala itu hijrah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ayat ini bukan ayat dongeng. Sekali lagi, Bapak Ibu, ayat ini bukan ayat dongeng. Kenapa? Karena ternyata pelajarannya masih sangat relevan dan sangat relevan untuk diamalkan sampai tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi ini ya, sehingga nanti sama-sama kita melihat ayat ini, oh terjadi di masa Nabi, relevan dengan masa sekarang. Semua kita
bisa berhasil, semua kita bisa mendapatkan kesuksesan versi surat An-Nahl ayat yang ke-41. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bismillah, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ini surat An-Nahl ayat 41, Arabnya. Bagaimana terjemahannya? Allah berfirman, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang lebih baik kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat jauh lebih besar jika mereka mengetahui. Baik, Bapak Ibu, insya Allah untuk Indonesia tidak usah diulang 2 kali kalau kita tidak ngantuk. Hadirin Bapak Ibu, asbabun nuzul ayat ini jika dilihat secara episode, ini terjadi ketika Nabi dan umatnya diboikot. Jadi sengsara Bapak Ibu, tak berhenti diboikot, bertambah sakit hidup mereka, dianiaya. Dan cara mereka menganiaya Bapak Ibu jauh lebih parah daripada penganiayaan korban salah tangkap. Paling banten korban salah tangkap dikasih balsem, matanya biar ngaku, disudut pakai rokok biar ngaku, diinjek-injek biar ngaku. Ternyata Bapak Ibu, sebelum kasus-kasus begitu terjadi, itu model-model jahiliyah modern seperti itu pernah terjadi. Cuman ancamannya bukan untuk ngaku, tidak melakukan, dipaksa ngaku, tapi subhanallah ini kaitannya dengan akidah. Cara-cara merangkul tidak bisa dilakukan, pukul. Cara-cara memeluk tidak bisa dilakukan, gebuk. Dan subhanallah Bapak Ibu, maka jatuhlah beberapa korban di kalangan umat Islam. Di antaranya ada Ammar bin Yasir, Yasirnya, bapaknya Ammar namanya Yasir, meninggal dunia syahid. Ada Sumayyah, wanita pertama syahid dalam Islam sebelum ayat ini turun. Maka begitu sempurna penderitaan yang dialami umat Islam, Allah menurunkan satu perintah hijrah. Dan hijrah ini Bapak Ibu dalam sejarah, hijrah yang kedua. Hijrah yang pertama, hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Hijrah yang kedua dari Mekah menuju Yasrib. Nah, Bapak Ibu, untuk hijrah yang kedua ini ayatnya yang tadi sudah semakin hebat penderitaan yang dialami oleh umat Islam, dan ancamannya itu sudah nyawa. Allah perintahkan dari mulai nabinya, dari mulai umatnya, sampai yang kaya-kaya sekelas Abu Bakar, sampai grassroots yang miskin-miskin, hamba sahaya sekelas Bilal bin Rabah, pindah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Hadirin Bapak Ibu, muncul pemikiran-pemikiran, ada kalau pindah ini gimana dengan lapak bisnis saya? Karena di sana ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada. Ini gimana ini? Ya, lapak-lapak mereka bukan easy money, gampang dijual karena status mereka sedang diboikot. Ya, jadi subhanallah, hadirin Bapak Ibu, ujian keimanan Allah janjikan, la nubawi annahum, la-nya la li taukid,
ditambah dengan nun taukid, la nubawwi'annahum, sungguh akan kami ganti yang ditinggalkan di Mekah itu dengan kehidupan yang lebih baik. Hadirin Bapak Ibu, sejarah ini, ayat ini harus dibuktikan secara empiris. Karena ada Pak dosen ini, Masya Allah. Ya, benarkah hijrah itu ya terwujud janji Allah bahwa Nabi kita dan umatnya setelah hijrah punya kehidupan yang lebih baik? Kenapa? Karena ini kaitannya di dunia Bapak Ibu. Jadi harus teruji. Kalau untuk di akhirat, redaksi lanjutannya wala ajrul akhirati akbar, dan sungguh pahala yang lebih besar di akhirat nanti. Ini kita hanya butuh satu, modal iman. Wah, ini kalau akhirat saya beriman. Nah Bapak Ibu, yang untuk akhirat kita tidak bahas, tapi untuk yang di dunia ini yang akan kita bahas. Kenapa? Karena ada referensinya, karena ada bukti-bukti otentiknya. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang tadi kalau dibuat semacam hipotesi ya, sebelum hijrah berarti Nabi belum sukses, setelah hijrah Nabi itu sukses. Nah, mari bersama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita bahas apa itu hijrah, ayat ini perlu dibuktikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita secara lahir, jadi domisili, keturunan asli Nabi kita ini keturunan Mekah, dari Bani Hashim. Dan ini bani terbaik Bapak Ibu yang ada di kota Mekah pada saat itu. Berarti di Mekah Nabi kita sudah asli orang Mekah. Dan Bapak Ibu, ketika ayat ini turun, usia Nabi itu 40 plus 13, 40 tahun dari mulai dedek Muhammad. Karena Nabi kita Nabi yang tidak langsung turun cus begitu dari langit, alami, lahir kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai usia 40 tahun dilantik dari pemuda Muhammad menjadi Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah. Jadi 53 tahun Bapak Ibu udah Nabi asli orang Mekah, hidup punya waktu 53 tahun di Mekah. Sampai di sini Bapak Ibu, Nabi kita itu udah jago banget dengan Mekah. Gang-gang Mekah Nabi tahu, karakter orang Mekah Nabi tahu. Tak hanya itu, Nabi punya kolega besar, famili besar di Mekah. Sampai Abu Jahal ya, itu masih orang dekatnya Nabi Bapak Ibu secara nasab. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sederhanakan sampai di sini Nabi kita luar biasa. Kurang apa? Terlahir di Mekah, gede di Mekah, diangkat Nabi di kota Mekah, lama berdakwah 13 tahun. Itu menyampaikan risalah, sebelumnya 40 tahun. Tapi mari bersama-sama Bapak Ibu dengan ya, jadi kalau dilihat oh ini kelebihannya begini, kelebihan begini, kelebihan begini, kita lihat apa yang dihasilkan selama itu. Ternyata Bapak Ibu, dalam begitu banyak buku-buku sejarah, dengan waktu yang sangat panjang, kalau kita bandingkan dengan Madinah, dengan ilmu sebagai pribumi Mekah yang tahu karakter orang-orang Mekah, yang direkrut menjadi follower Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lebih daripada 78 orang. Subhanallah Bapak Ibu. Ini jamaah di Darul Muslimin Jumatan Pak,
lebih dari 100. Sukses dari muslimin. Belum 30, udah 13 tahun Pak Haji. Udah ya? Belum ya? Udah ya, 13 tahun. Belum 53 tahun Nabi kita belum. Sukses. Nabi ya 78 tahun. Belum dilihat dari resikonya ketika berdakwah, Masya Allah, ancaman, siksaan, ejekan datang bertubi-tubi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kesimpulan sebelum hijrah. Setelah hijrah, Nabi kita Bapak Ibu kita lihat, berarti Nabi Muhammad hijrah di usia 53 tahun. Di semua buku sejarah, Nabi kita meninggal 63 tahun. Berarti Bapak Ibu, Nabi kita dakwah di kota Madinah itu tak lebih daripada 10 tahun. 10 tahun. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, 10 tahun itu Nabi newcomer, pendatang baru, belum begitu paham dengan karakter Bani Quraidah, Bani ini, Bani itu, dan lain sebagainya. Jadi Nabi pendatang baru, butuh adaptasi baru. Hadirin Bapak Ibu, kita sederhanakan dengan 10 tahun dakwah di kota Madinah sebagai orang pendatang baru. Hadirin Bapak Ibu, kalau diputarkan film Fathul Makkah 10 tahun dakwah di kota Madinah, itu setelah menang Badar, menang Uhud babak pertama, kalah di babak yang kedua, ada perang berikutnya yang sangat fenomenal, perang Khandaq, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, Fathul Makkah, Nabi kita mampu membawa kekuatan 100.000 jamaah umat Islam. Sebelumnya 73 yang ditransfer dari Mekah menuju Madinah. Setelah 10 tahun balik ke Mekah, membebaskan kota Mekah, jumlah yang dibawa Bapak Ibu itu sampai 100.000 jamaah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa artinya? Shadaqallahul azim. Allah membenarkan firman-Nya. Tuh, hijrah maka akan diganti dengan kehidupan dakwah yang jauh lebih baik daripada di Mekah sebelumnya. Bapak Ibu, tak hanya berhenti dalam urusan dakwah, sampai mohon maaf Pak, urusan-urusan finansial, urusan-urusan kejirit-kejiritan, itu ternyata Bapak Ibu, mereka-mereka yang dinobatkan sebagai orang-orang kaya, ada Utsman bin Affan, orang Mekah, ada Abdurrahman bin Auf, orang Mekah, ada apalagi di sana tuh, ya Allah, Allahumma sholli ala, ada Abu Bakar As-Siddiq, juga orang Mekah. Kesimpulannya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subhanallah, yang awalnya ada, ini aset di Mekah gimana? Ada, ini usaha saya di Mekah gimana? Ternyata hijrahnya mereka ke Madinah itu diganti dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Shadaqallahul azim. Allah sudah menunjukkan firman-Nya tak pernah meleset. Bapak Ibu, itu sejarah zaman baheula yang pernah dirasakan oleh Nabi, oleh para sahabat Nabi. Saya pernah lihat Bapak Ibu, ada satu disertasi, kalau di Indonesia kan kurang lebih begini, pengaruh hijrah ya, untuk kehidupan yang lebih baik. Itu ditulis tahun 2000-an loh. Saya dengar itu juga dari almarhum Bapak Profesor Dr. Mustafa Ya'qub. Bapak Ibu, kurang lebih begini, disertasi itu melihat satu komunitas,
perkampungan, dicek di kampung itu kira-kira mana orang pribumi. Pribumi itu lahir di situ, SD di situ, SMP di situ, SMA di situ, nikah dengan orang situ, punya anak di situ, sampai matinya di situ, enggak kemana-mana Pak. Yang kedua, dicek lagi bagaimana dengan orang-orang yang sama tinggal di kampung itu, tapi ternyata dia orang-orang yang muhajirin, orang-orang perantau, ya, dan nggak tahu lahir di kota A, di kota B, SD nggak tahu di mana, di C, di D, tapi begitu selesai kuliah dia merantau, kerja dan tinggal di situ. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa, dicek, dianalisa, ini mana yang kehidupannya lebih baik. Ternyata itu penelitiannya menunjukkan bahwa kok kenapa yang secara ekonomi bagus itu diraih oleh mereka-mereka yang hijrah. Bapak Ibu, mohon maaf, saya coba cek. Masya Allah, ini perlu hijrah. Ini memang benar Pak Haji, memang mik juga perlu dihijrahkan lebih baik. Bapak Ibu, itu saya belajar itu dulu masa-masa sebelum kuliah, ya cuma sekedar ikut taklim, ikut kedengar begitu. Tapi Bapak Ibu, sekarang saya pulang ke Kuningan, kok kenapa di Kuningan masjid bagus-bagus, kenapa rumah bagus-bagus, padahal ngeliat ke sana sawah, ngeliat ke sana juga sawah, kebun, sawah, kebun, tapi ini masjid bagus, rumah bagus-bagus. Subhanallah, Masya Allah Bapak Ibu, ternyata pemilik rumah-rumah bagus di Kuningan itu mereka jualan Indomie di Jakarta, jualan bubur, merantau, dia tinggalkan itu kampung lahirnya menuju ke sana. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah penilaian subjektif saya. Oh begitu. Ditambah lagi subhanallah, sekedar memperkuat disertasi tadi Bapak Ibu, dan biar kita yakin nanti anak kita kalau bisa lahir di Kedawung, gedenya jangan Kedawung tuh. IKN kalau perlu. Jangan balik-balik lagi ke Jawa gitu. Nah, Bapak Ibu biar di sana sukses. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya masih ingat Villa Intan sebelum gede sekarang ini, ada Bruce Willis dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pindah kelas 1 SD, saya tahu di daerah itu siapa yang disebut dengan juragan tanah, kebunnya di mana-mana. Karena memang saya mainnya di sana. Masya Allah, orang sugih, orang kaya. Dulu waktu saya pindah dari Kuningan ke Klaten. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, sekarang kita singkat. Tahun 91, sekarang tahun 2024. Bagaimana nasibnya orang-orang yang tak kemana-mana, tetap tinggal di situ, domisili di situ, tak hijrah-hijrah. Bapak Ibu, mobil-mobil mewah sekarang, artinya mobil-mobil mewah itu Pajero dan lain sebagainya, itu ternyata, nah ini orang Makassar, ini orang Kuda, Padang, ini orang-orang pendatang. Dia beli tanah-tanah di pinggir jalan yang dulunya punya si A, punya si B, sekarang diakuisisi punya para pendatang. Ini Bapak Ibu, lagi-lagi adalah penilaian subjektif saya. Nah silakan nanti apakah ini menjadi satu objektif, tinggal dibandingkan dengan apa yang kita rasakan, di mana kita tinggal, dan bagaimana orang-orang di sekeliling kita yang mohon maaf mungkin kehidupannya lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari bersama-sama kita bedah apa itu hijrah.
Saya ingin berawal dari Imam Syafi'i dulu, Bapak Ibu. Imam Syafi'i itu punya penganalogian khusus, Pak, terkait dengan hijrah, dengan air, sifat air. Kata beliau dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i, inni ra'aitu fasadal ma' fid daib. Saya suka melihat rusaknya air yang menggenang. Jadi Bapak Ibu, Imam Syafi'i itu tak hanya jago kitab, itu sampai bagaimana benda-benda di sekelilingnya itu diperhatikan oleh Imam Syafi'i. Air yang menggenang, kata beliau, saya sering melihat rusaknya air yang menggenang. Dilanjutkan oleh beliau, fa insala yajri faqaba. Tapi ketika ada air yang mengalir, ada air yang berjalan, Bapak Ibu, itu bagus, tidak rusak. Subhanallah. Apa artinya? Imam Syafi'i ingin menganalogikan, Bapak Ibu, orang yang tidak hijrah itu seperti air yang menggenang, gampang rusak, Pak. Pikir saya, Pak, orang yang sehat itu, Pak, orang yang gak suka kerja, karena kan tidak keluar tenaga, tidak keluar keringat, tidak keluar kesibukan. Dari jam 7, Bapak Ibu, melamun terus. Saya masih punya tetangga sebelum COVID, itu kerjaannya, Pak, jam 7 minum wedang manis, duduk melamun. Saya istirahat ngajar supaya hemat, pengen makan di rumah daripada di kantin, karena kebetulan tidak ada uang makan. Harus dihemat. Pulang istirahat, Pak, masih melamun. Masya Allah. Jadi ini orang, pikir saya, orang yang ngelamun, pagi ngelamun, siang ngelamun, itu sehat. Ternyata Bapak Ibu, riwayatnya orang-orang yang ngelamun itu penyakitan. Yang tidak bergerak itu penyakitan. Tetapi mereka-mereka yang hijrah, yang dinamis, yang bergerak, itu sehat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada salah satu tulisan subjektif. Kalau saya baca dari tulisan Dr. Zain An-Najah, yang beliau sekarang di penjara, ya, dituduh sebagai donatur teror, ya, oleh Densus. Itu saya baca buku-buku beliau. Ini memang buku-buku beliau mentadaburi Al-Quran. Itu ada catatan beliau. Kenapa? Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, jangan tersinggung. Saya membaca tulisan beliau, Dr. Zain An-Najah. Kenapa lebih banyak janda tua daripada duda tua? Itu ternyata Bapak Ibu dijawab oleh beliau. Ternyata gara-gara ibu-ibu lebih aktif bekerja, itu tingkat kehidupannya jauh lebih panjang daripada bapak-bapak. Masya Allah, ini enak. Hijrah lagi, Bu. Masya Allah, ini udah 2 kali hijrah lagi. Apa tandanya ini? Sehat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan tersinggung. Saya membaca kata-kata tadi dari kitab beliau, ya, tentang mukjizat Al-Quranul Karim. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ternyata orang yang lebih aktif bekerja, lebih dinamis, lebih banyak sit-sit, itu insya Allah lebih sehat. Nah, sekarang Bapak Ibu, itu penjabaran daripada Diwan Imam Asy-Syafi'i. Nah, sekarang mari bersama-sama sebelum ada tanya jawab, lantas seperti apa pengertian hijrah versi Rasul?
Bapak Ibu, saya tidak ingin mendefinisikan hijrah menurut bahasa, menurut istilah begini. Nabi kita sudah menutup definisi hijrah, pindah dari satu negara kepada negara yang lain setelah Fathul Makkah. Jadi sudah tidak ada lagi hijrah makani, hijrah dari Jawa ke Kalimantan, dari Indo ke Belanda, nggak ada. Yang sekarang harus dilakukan adalah hijrahnya, hijrah maknawi. Apa itu? Al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu wa rasuluh. Setelah Fathul Makkah, Nabi mendefinisikan yang hijrah hari ini adalah mereka-mereka yang berani meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang hijrah sesungguhnya. Baik, nah jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama ya di penghujung taklim ini sebelum ada sesi tanya jawab, kita tinggal memposisikan apakah saya sudah layak disebut sebagai orang yang berhijrah. Oh ternyata belum. Kenapa? Karena dangdutnya belum hilang. Karena drakornya belum berhenti. Karena perbuatan-perbuatan yang kurang baiknya masih terus dilakoni. Sementara Nabi mendefinisikan yang hijrah sesungguhnya setelah Fathul Makkah ini adalah siapa saja umatku yang mau dan berani meninggalkan larangan Allah dan meninggalkan larangan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, itu barangkali ya sedikit penjelasan mengenai semangat hijrah. Berikutnya seperti biasanya saya lebih tertarik dibuka sesi tanya jawab, karena kalau tidak salah kalau isya-nya itu 7:30 sudah selesai, maka mudah-mudahan 8:30 sudah ada tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Mengikuti aturan yang berlaku. Siap. Terima kasih sudah kepada Ustaz yang telah menyampaikan ceramah mengenai hijrah. Selanjutnya yaitu dibuka sesi tanya jawab. Maka jamaah bapak ibu yang memiliki pertanyaan boleh disampaikan. Maka yang bertanya boleh mengacungkan tangan. Syukur kata Pak Syukur. Masya Allah. Bebas Ibu. Ya, ada. Alhamdulillah. Karena Pak Syukurnya nggak ada yang langat. Ibu kali ada yang ingin ditanyakan. Atau bapak mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau tidak ada langsung bebas. Ya, baik. Enggak apa-apa kalau enggak ada. Mau dilanjutkan dengan fikih. Baik, jika tidak ada Bapak Ibu, Muharram besok alhamdulillahirabbil alamin masih berada di posisi bulan haram. Zulqa'dah sudah berlalu, Zulhijjah sisa beberapa hari lagi. Muharram insyaallah ini menjadi bulan ketiga sebagai bulan haram. Hadirin Bapak Ibu, ada satu fikih yang tak boleh dilewatkan ketika kita berada di bulan Muharram. Semua amal di bulan haram bagus, dan amal yang dimaksud amal-amal secara umum. Namun ada yang lebih
detail dari sedemikian banyak amal-amal yang umum, yaitu amalan sunnah puasa atau puasa sunnah. Nah, hadirin Bapak Ibu, ada tanggal ketika Nabi sampai di Madinah, beliau melihat perilaku orang-orang Yahudi yang banyak berpuasa pada hari itu. Hari yang dimaksud hari Asyura atau 10 Muharram. Nabi ketika bertanya, apa gerangan yang membuat kalian berpuasa pada hari ini? Bapak Ibu, Yahudi itu mengadopsi Taurat, Injil, dan ternyata jawaban mereka itu jawaban orisinil. Apa jawabannya Bapak Ibu? Karena hari inilah Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Karena pada hari inilah Allah menyelamatkan Nuh alaihi salam. Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dan banyak nabi-nabi yang diceritakan. Bapak Ibu, maka kami memperingati puasa atau hari ini dengan berpuasa sunnah. Bapak Ibu, saya ingin menyederhanakan. Apa respon Nabi? Kami orang Islam lebih berhak, jika jawabannya seperti itu, untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah Nabi hijrah, itu puasa 10 Muharram Nabi laksanakan tiap tahun sampai klimaksnya di Haji Wada. Mohon maaf, sepulang daripada Haji Wada, ini haji terakhir Nabi, beliau menyampaikan, jika di Indonesia kan, kalaulah tahun depan saya masih hidup, la asummanna fit tasi'. Kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa dari tanggal 9. Untuk apa? Untuk menyelisihi, untuk membuat satu perbedaan mana puasa mereka orang-orang Yahudi dan mana puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, supaya nanti terangsang nih, apa manfaatnya puasa Asyura? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya tentang fadilah puasa Asyura, ahtasib anna tukaffiru sanah al-madiyah. Saya sangat yakin satu hari tanggal 10 Muharram berpuasa itu menghapus 1 tahun dosa yang sudah berlalu. Jadi Bapak Ibu, 10 Muharram nanti apakah ada sidang isbat? Kayaknya nggak ada budget untuk itu, ya. Jadi hampir tidak ada sidang isbat 10 Muharram. Maka dari itu Bapak Ibu, ya, biasanya kalau nggak ada sidang isbat, yang dipakai 10 Muharram kalender. Ya, tolong dibuka kalendernya, dicari kapan 10 Muharram, dikasih tanda. Dan alhamdulillah ini waktu weekend, anak-anak kita libur, ya, sekolah pada libur, yang puyeng bapak ibunya daftar ulang, seragam baru, baju baru, nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu menjadi cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada orang tua murid, aduh kenapa Pak? Aduh puyeng ya, daftar ulang lagi, belum anak masuk SD, daftar lagi. Subhanallah Bapak Ibu, kepuyengan-kepuyengan itu menjadi cara Allah mengampuni dosa-dosa yang tidak bisa gugur karena istighfar. Ya. Jadi alhamdulillah, ya, kalau Bapak Ibu sempat puyeng dengan sesuatu masalah, itu menjadi cara Allah mengampuni dosa dan dosa kita yang tidak bisa digugurkan dengan astagfirullahaladzim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dicari tanggal 10 Muharram,
pastikan semua kita, anak kita, keluarga kita berpuasa massal di tanggal 10 Muharram, karena melihat sifat ataupun benefit, profit, keuntungan puasa Muharram, mohon maaf 10 Muharram menghapus dosa 1 tahun Muharram. Nah, agar puasa kita, karena saya pernah Bapak Ibu ngelihat orang-orang Nasrani di Mesir itu 10 Muharram mereka juga puasa. Ya, bulan Ramadan nggak puasa Pak. 10 Muharram mereka puasa. Bapak Ibu, itu namanya Kristen Koptik. Maka agar kita tidak sama dengan mereka yang puasa 10 Muharram, pastikan kita punya puasa pembeda. Caranya bagaimana? Dilingkari tanggal sebelumnya, tanggal 9 Muharram. Jadi Bapak Ibu, jangan lewatkan 2 hari berpuasa di bulan Muharram besok, 9 dan 10 Muharram. Dan tidak ada alasan upacara kerja, insya Allah lah ya. Itu sudah lewat alasan-alasan begitu. Kalau nggak bisa, boleh Bapak Ibu alihkan tanggal 9 ke tanggal 11. Jadi 10 dan 11. Karena hari sebelum atau hari sesudah ini dijadikan sebagai hari pembeda. Tapi kalau memang nggak bisa, pengen puasa tanggal 10 saja, silahkan. Tidak, jadi jangan juga diejek. Tanggal 10 bahaya puasa kok. Itu sih pada banyak orang Yahudi. Yang mending ya. Yang lain nggak pada puasa begitu. Nah ini kita maksimalkan ya untuk bisa mengambil fadilah keutamaan di bulan Muharram ini dengan sama-sama memiliki perhatian tanggal 9, 10 untuk berpuasa sunnah massal insyaallah. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa meningkatkan amal saleh kita di bulan haram ini, terutama di bulan Muharram besok ya, dengan berpuasa sunnah. Yang berikutnya Bapak Ibu, mudah-mudahan semangat hijrah dan hijrah yang banyak disampaikan dalam kajian-kajian Muharram itu berani kita praktekkan dari sejarah menjadi kehidupan yang nyata. Ya, ambil kecil-kecilan lah Bapak Ibu, yang biasanya mohon maaf pusing sedikit, mengalihkan, menghilangkan pusingnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu sekarang sudah mulai hijrah. Iya ya, badan pegel-pegel, ternyata main begini capek. Ya, enakan di masjid. Ya, jadi kalau Masya Allah, Pak Haji kenapa belum waktunya sholat udah ke masjid? Iya, lagi pusing, pengen ngilangin pusing. Bagus Pak, begitu. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Yang biasanya mohon maaf berjamaah hanya di waktu maghrib, enggak maghrib isya, enggak isya subuh, maka sebisa-bisa 5 waktu kita bisa berjamaah hijrah ke yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, keinginan kita untuk menjadi lebih baik, keinginan kita agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik, itu menjadi satu keinginan yang bernilai pahala. Ya, jadi kalau niat yang baik belum dikerjakan, tercatat 1 pahala. Ibu, sekarang jam 9 kurang 10. Ya Allah, jika nanti saya ngelilir jam 3, saya pengen tahajud, tercatat sebagai satu kebaikan. Ternyata jam 3 alarm bunyi, dimatikan alarmnya. Istrinya lebih dulu bangun, ya katanya pengen tahajud, ya ngantuk mah,
sampai datang subuh nggak tahajud, satu pahala tadi Bu nggak dihapus. Nggak dihapus. Makanya jangan suka nyinyir. Ya ngomongnya berapa tahajud, beli sidah-sidah tahajud deh. Jangan Bu. Kalau ada orang yang sudah punya niat baik tidak terlaksana, jangan dinyinyirin, didoakan, didorong. Bagaimana ingin itu menjadi satu kenyataan, ya. Nah begitu. Nah jadi ini pentingnya kita, kalau kita itu punya niat yang baik, insya Allah sudah tercatat sebagai satu pahala kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma aslih lana syu'unana kullah wa la tukilna ila anfusina tarfatal 'uyun. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibaraka wa bisri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala bentuk perhatian. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sudiana yang telah menyampaikan ceramahnya untuk kita semua. Dan semoga kita yang hadir dalam kajian ini mendapatkan rahmat serta menjadi wasilah kita juga untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita sampai di penghujung acara, yaitu menutup, maksud kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.